Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover, but the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Yes, I do. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. Yeah, my praise belongs to you forever. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Hey. Come together, sons and daughters, bought with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son, and Father. Our God will finish what He started. Yes, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, come on now. Every voice, sing this out. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. You're not done. You're not. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Oh, greater things are still to come. Oh, I believe. My best days are up ahead of me. Yeah. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. 'Cause grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Oh, from death to life, now I'm alive. Got a reason to say, a reason to say. Puji nama Tuhan, Shalom Cornerstone. Sekali lagi dengan lebih bersuka cita, Shalom Cornerstone. Haleluya. Memasuki pertengahan bulan pertama di tahun yang baru ini, aku yakin dan percaya setiap kita di tempat ini pasti sudah merasakan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Amin. Karena dari itu hari ini mari kita sama-sama kembali, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas setiap anugerah-Mu Bapa.
kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Engkau boleh mengumpulkan setiap kami di tempat ini untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Memasuki tahun yang baru ini Bapa, kami yakin dan percaya bahwa pemeliharaan-Mu Bapa, kesetiaan-Mu selalu ada, selalu baru Bapa dalam kehidupan setiap kami. Karena itu Bapa, hari ini kami rindu berbicara dengan Engkau, kami rindu bertemu dengan Engkau Bapa, pribadi lepas pribadi. Karena kami sungguh tidak mau Bapa jauh daripadamu. Engkau yang berkati Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sekali lagi katakan, sungguh karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sama-sama kita nyanyikan sekali lagi dengan kesungguhan hatimu, katakan, hidup karena anugerah-Mu. Tak satu pun dapat kami andalkan Bapa. Tak satu pun dapat ku andalkan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Sekali lagi katakan, karena anugerah-Mu.
hidup. Hanya karena anugerah-Mu Bapa, kami bisa ada di tempat ini. Kami hidup hanya karena Engkau Bapa. Engkau satu-satunya alasan kami hidup. Karena itu Bapa, hari ini kami mau selalu Bapa mendekat kepadamu. Kami mau selalu terus bersamamu Bapa. Kami tidak mau jauh daripadamu Bapa. Genggam erat tangan kami Bapa. Mari kita sama-sama sembah Tuhan kami. Sama-sama bilang sama Tuhan, kita tidak mau Bapa lepas dari genggaman-Mu Bapa. Kami mau selalu berada di dekat-Mu Bapa. Teman-temanku, mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Sama-sama kita menyembah Tuhan pada sore malam hari ini. Sama-sama kita terus genggam tangan erat Tuhan. Oh haleluya. Oh kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Oh haleluya. Kami mau selalu bersamamu. Oh haleluya. Terus genggam erat tangan kami Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Terus sembah, terus puji. Bebaskan roh-Mu untuk berbicara teman-temanku. Sama-sama kita sembah Tuhan. Sama-sama kita puji Tuhan. Oh haleluya. Oh kami sembah, kami puji Engkau Bapa. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terus sembah, terus sembah, terus sembah. Shikiriya na 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 na. Shakaraya karaya na 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 na. Oh kami sembah, kami puji Engkau. Oh haleluya. Shakaraya na 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 na. Kami sembah, kami puji. Shikiriya na 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 na. Sungguh kami tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Shikiriya karya na 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 na. Shakarya na 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 na. Shikiriya karya na 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 na. Oh haleluya, haleluya. Shikiriya karya na 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 na. Shikiriya karya na 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 na. Shakarya na 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 na. Shikiriya karya na 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 na. Shikiriya karya na 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 na. Tuhan, kami gak mau hidup jauh dari Engkau. Kami mau terus mengandalkan Engkau. Kasih-Mu begitu besar buat setiap dari kami Tuhan. Kami percaya Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau selalu ada buat setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk
Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Dengan kesungguhan hati-Mu ku cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintai setiap dari kami Tuhan. Kasih Tuhan, Kau ada di cerita proses hidupku. di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, sungguh tak terbatas Tuhan. Duga cara-Mu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, tak terduga
Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus andalkan Kau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Oh Yesus, bebaskan roh-Mu teman-temanku. Oh haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak terbatas di dalam hidup kami. Oh Tuhan, oh haleluya. Kasih-Mu besar, oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Kau melawat setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Terus sembah Tuhan, bebaskan roh-Mu. Oh Yesus, oh terima kasih. Oh kasih-Mu tak terbatas, oh buat setiap kami. Oh Yesus Tuhan, oh ini kami Tuhan. Kami mau andalkan Engkau di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Oh Yesus, oh Tuhan, serukan namanya. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. Hanya Kau Yesus, yang kami andalkan. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh merasakan Kau hadir Tuhan di tempat ini. Kami sungguh merasakan Roh-Mu ada di sini Tuhan. Melawat setiap kami Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ambil waktumu teman-temanku. Untuk Kau sembah Tuhan. 1-2 menit ke depan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh mengasihi setiap kami Tuhan. Oh, sungguh indah hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Oh Yesus, oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, oh haleluya. Oh kami sembah Kau. Oh kasih-Mu besar Tuhan. Oh melawat setiap kami. Oh di tempat ini. Oh Yesus Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mungkin saat ini teman-teman, setiap dari kita ada yang sedang mengalami pergumulan. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan, namanya Yesus. Tuhan kita itu lebih besar dari setiap permasalahan kita, setiap persoalan dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terbatas, kuasa-Nya tak terbatas buat hidup setiap kita. Oleh karena itu, hari ini sama-sama aku mau ajak kita untuk komitmen bahwa apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, mungkin itu terasa berat, tapi kita mau terus mengandalkan Tuhan Yesus. Karena kita punya Tuhan yang begitu besar. Dia mampu memberikan kekuatan, memberikan sukacita, sehingga kita mampu melewati setiap pergumulan kita bersama Dia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik buat setiap dari kita. Sama-sama angkat kedua tanganmu teman-temanku. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan, sebagai bukti imanmu kepada Tuhan. Caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkat setiap kami Tuhan. Dengan lebih sungguh lagi Kau angkat pujianmu. Caramu mengubah hatiku. Teman-teman sendiri angkat pujianmu. Tak terbatas di dalam hidupku. Caramu mengangkatku, caramu mengangkatku, mengubah hatiku, Kau mengubahkan hatiku.
kami andalkan dalam hidup setiap kami Tuhan. Kalau tiba saatnya kami mau memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Teman-teman yang siap memuji meninggikan Tuhan hari ini sama-sama kita katakan. Amin. Siapa yang semalam hari ini merasakan sukacita, sama-sama lambaikan tanganmu. Berikan tos ke kanan, kiri, depan, belakangmu, katakan, mari bersuka untuk Tuhan. Amin. Mari berikan sorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Amin. Kami mau memuji-Mu Tuhan, bersorak-sorai, bersukacita bagi kemuliaan nama-Mu. Sama-sama nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu setiap apa? Citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kembali nyanyikan dari awal. Kasih Allah, kasih Allah selalu baru Tuhan. Hidup kami, amin. Sama-sama katakan kasih Allah tak berkesudahan, setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sama-sama angkat tanganmu. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi siapa? Sekali lagi nyanyikan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku memuji, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sama-sama nyanyikan dengan semangat. Amin, amin. Amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus adalah Allah kita yang baik, amin. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Oke, tunggu dulu. Nanti waktu ref ada gerakan muter guys. Jadi kalau memungkinkan ya di tempatnya masing-masing nanti kita muter bareng-bareng, oke? Gerak bareng-bareng buat Tuhan, amin. Amin, haleluya. Sama-sama kita mau angkat pujian kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sama-sama tepuk tanganmu teman-temanku.
above. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, turned me round. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah! I cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. Like ashes in the wind. Woo! So long to my old friend. Burden and bitterness, you can just keep on moving. Oh, you are welcome here. From now till I walk the street of gold, I sing of how you save my soul. This baby son has found his baby. Oh, sekarang lompat sama-sama ya. Jump, he picked me up. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank God. Woo! Hallelujah! Tepuk tanganmu tinggi-tinggi teman-temanku. Halo senaduan, I am free, I am free, I am free. Hello senaduan, I am free. Teman-teman sendiri angkat pujianku. Hello senaduan, I am free, I am free, I am free. Hello senaduan, I am free, I am free, I am free. Hello senaduan, I am free, I am free, I am hello senaduan. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Kita mau kembali pujikan yuk. He picked me up, He turned me round, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Tepuk tangannya tinggi-tinggi ya. Get up out of the grave. Get up, get up, get up, get up out of the grave. Haleluya, bisa saya terbaik buat Tuhan kita. Woo! Oh, sore malam hari siapa yang bersuka cita lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Oh, kurang naik teman-temanku. Sekarang kita kasih tos kanan kiri kita. Katakan, ayo lebih lagi kita mau bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan tinggi-tinggi kok. Hey, nyanyikan. Aku datang ya Tuhan untuk penuhi, menjadi saksi iman, menjadi saksi iman melalui. Sama-sama kita mau bernyanyi. Ku kan bernyanyi, ku kan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasihi. Siapa anak-anak muda lambaikan tanganmu. Come on. Tuhan, tetap ku sembah di dalam roh sampai habis nafas
bersuka cita Tuhan Yesus, sebab kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami mau terus berjalan, melangkah bahkan berlari denganmu. Ayo teman-temanku, kita sekarang angkat tangan kita tinggi-tinggi, dan kita menyatakan, Lord, ini Mazmur kami, pujian amin, persembahan ya Tuhan. Oh, oh, oh. Ini syukurku hanya bagi siapa? Yesus yang percaya siap melompat untuk kali ketiga. 1, 2, 3, jump. Sembah di dalam roh, amin, sampai pimpinan dan habis. Kami mau setia Tuhan, mengikutmu. Satu kali lagi boleh ya? Boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi teman-temanku. Sembah di dalam roh dan kebenaran sampai butiran dan habis. Kami mau setia Tuhan, Dia mengikutmu. Yang mau setia angkat tangan kita tinggi-tinggi. Ya, ini pernyataan kami Tuhan Yesus. Kan setia mengikutmu. Oh Yesus Tuhanku. Amin, 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 amin. Silakan duduk kembali teman-temanku. Amin. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dari hati kita. Mari sama-sama kita persiapkan hati. Kita mau sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang tiada batasnya bagi setiap kami Bapa. Sampai akhir hidup kami ingin selalu setia mengikuti-Mu selalu Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik dari hati kami Tuhan. Inilah ketulusan hati kami. Kau yang melihat dan Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menjadi bejana bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapatkan dari-Mu, menopangku selalu di dalam kelemahanku. Ku memandang kepada-Mu. Dalam hadirat-Mu ku bersujud, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Rancangan-Mu sempurna bagi kehidupanku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Sama-sama kita katakan, di dalam kelemahanku, di dalam kelemahanku, ku memandang kepada-Mu. Dalam hadirat-Mu ku bersujud, nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhanku.
dari kami yang ada di sini Tuhan. Ini kami datang ke tempat Tuhan, kayak mau menyiapkan hati, pikiran, telinga, mata Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mau terbuka, untuk mau terlalu belajar firman hari ini yang mau disampaikan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu ini, kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, kiranya juga hanya berasal daripada-Mu dan hanya kembali kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman ini. Haleluya, amin. Oke, Shalom Cornerstone. Shalom, boleh duduk? Ya kalau mau berdiri juga gak apa-apa sih. Nah, selamat tahun baru teman-teman. Aku rasa nggak telat lah ya untuk mengucapkan tahun baru. Ya kan, masih awal-awal Februari ini ya kan. Nah, semoga di tahun ini banyak hal-hal baik yang terjadi gitu ya. Amin. Nah, aminnya yang paling keras berarti ada apa dengan 2024-mu gitu ya. Nah, teman-teman semua di sini, sebelumnya aku mau tanya gitu ya. Sebelumnya di sini ada yang pernah atau ada yang suka bikin vision board atau misalnya kayak life plan di tahun 2025, mungkin kayak bucket list goal deh, hal-hal yang mau tercapai di tahun 2025. Ada yang suka bikin? Lambaikan tanganmu, wahai. Wow, oke. Nah, teman-teman, aku adalah salah satu orang yang suka bikin life plan itu juga. Jadi aku punya kayak bucket list goal yang aku bikin di tiap awal tahun yang baru gitu ya. Terus apakah semuanya tercapai? Tentu saja tidak. Semuanya gak tercapai semuanya, cuman mungkin ada beberapa gitu ya. Meskipun gak tercapai, cuman aku tetap masih membuat life plan itu gitu ya. Setiap tahun yang baru aku tetap buat meskipun gak tercapai gitu ya. Nah, ketika kita membuat life plan itu teman-teman, ketika kita membuat vision board itu gitu ya, misalnya kalau sekarang sih judulnya mood board gitu ya, mood board 2025 gitu. Let's say misal aku pengen di tahun 2025 aku pengen lebih produktif gitu. Aku pengen lebih rajin olahraga, aku pengen lebih rajin lagi buat kuliahku, buat sekolahku gitu. Aku pengen bisa magang di tempat yang aku impi-impikan. Aku pengen bisa dapat kerjaan yang lebih baik gitu ya. Nah, ketika kita punya mimpi-mimpi itu, banyak ekspektasi-ekspektasi yang kita taruh di dalam life plan itu tadi yang kita buat sedemikian rupa gitu ya kan. Kita rencanakan sebaik mungkin gitu ya. Supaya hidup kita tuh kayak berjalannya mulus gitu ya, nanti selama setahun ini 2025 itu berjalannya mulus, happy-happy gitu ya, sesuai dengan ekspektasi itu tadi gitu ya. Nah, ketika kita punya gambaran itu, ketika kita punya gambaran hidup yang baik itu tadi, kita akan berusaha untuk terus-terusan mencari cara gitu ya. Gimana caranya supaya kita tuh tidak kehilangan gambaran hidup yang kita punya itu tadi, betul? Ya kan, kita akan cari cara terus supayanya gimana ya caranya aku supaya bisa menggapai ini, menggapai itu gitu ya. Kita akan terus cari cara supaya kita tidak kehilangan ekspektasi-ekspektasi hidup itu tadi. Hidup yang menurut kita baik itu tadi gitu ya. Nah, teman-teman, seberapa banyak dari kita yang berhasil menjalani hidup yang baik itu? Yang perfect gitu ya, selalu sesuai rencana, selalu sesuai dengan mood board yang udah dibikin gitu ya. Kayaknya enggak banyak gitu lah yang ada. Pun aku juga enggak semua mood boardku tercapai, enggak semua life planku tercapai juga gitu ya kan. Nah, ketika teman-teman rencana itu misalnya ada salah satu yang gagal gitu ya. Kesannya tuh kayak aduh kok gagal sih, semuanya langsung hancur gitu ya. Akhirnya gambaran hidup yang kita punya itu yang baik itu tadi itu hancur gitu aja, hilang gitu aja gitu ya. Karena saya kok aduh gak berjalan nih sesuai rencanaku, kok gini sih, kok gitu sih gitu ya. Betul? Nah, aku yakin kita semua yang ada di sini kita pasti pernah ada di titik di mana ada di lubang kesulitan, entah itu menghadapi ketidakadilan, entah itu kesedihan, kekecewaan, marah, kayak gitu-gitu. Kita pernah ada di fase itu, betul ya? Entah itu mungkin soal dari keuangan, finansial, keluarga, atau mungkin dari pekerjaan, dan lain-lain gitu ya. Nah, mulai merasa temen kok udah yang sebelah sana, kok udah happy-happy gitu hidupnya kelihatannya, kok udah punya pekerjaan yang kayaknya settle gitu. Lihat temen gitu tiap hari buka sosmed gitu, kayaknya saya swipe story temen kayak, wih, temanku kok udah hebat gini ya, kok aku masih gimana gitu ya. Temanku udah punya penghasilan yang bagus segini,
kok aku kayak belum ya, kayak aku belum nyampe situ deh. Gitu. Pernah? Terus tinggal bilang kayak rumput tetangga kayaknya memang selalu lebih hijau gitu ya. Nah, mulai gelisah gitu, terus sampai stres gitu ya kan. Kok gini-gini ya hidupnya kayaknya stagnan gitu, kayak gak berubah, kayak ngapain sih aku ini gitu. Nah, teman-teman, ketika kita terus-terusan untuk memegang hidup yang kita ingin impikan itu, yang ketika itu tidak terjadi gitu ya. Kita akan sedih, kita akan terus merasa sedih gitu ya. Karena kenyataannya realita itu jarang sesuai ekspektasi gitu ya. Realita jarang sesuai ekspektasi. Gitu. The more you hold it, the more you grieve gitu ya. It's not gonna take you anywhere juga. Ketika kita terus-terusan berada di dalam lubang kesedihan itu, kayak hidupku kok gini-gini aja, kayak sedih, meratapi, mulai kayak depresi, aku gak tahu harus gimana gitu. Aduh, it's not gonna take you anywhere gitu ya kan. Gak akan mengeluh juga gak akan bawa kita kemana-mana, setuju kan ya kan. Nah, faktanya kita harus move on and let go, betul? Hidup akan selalu berjalan, betul? Ya kan? Biasanya kalau habis putus cinta tuh ada yang suka update di sosmed, life goes on with or without you, asik gitu. Nah, hidup harus tetap jalan terus, setuju? Setuju? Lambaikan tanganmu juga setuju? Haleluya. Nah, tapi teman-teman, bentar dulu ya kan. Pertanyaannya, the question is, apakah hidup yang baik tadi, yang menurut kita baik tadi, itu sesuai dengan menurut Tuhan? Baiknya menurut Tuhan, apakah sesuai? Apa jangan-jangan mepet-mepet, melenceng-melenceng dikit gitu? Sebenarnya, what is God trying to tell me? Apa yang sebenarnya Tuhan pengen sih di dalam hidup aku gitu ya kan? Nah, di 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 20, teman-teman yang punya bawa Alkitab, ada yang Alkitabnya di HP, boleh sambil dibuka gitu ya. Di 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 20. Ayatnya 10 ayat, cukup panjang. Tapi aku ceritakan nih buat teman-teman yang ada di sini. Nah, jadi ceritanya ini tentang Hana, teman-teman. Hana seorang perempuan yang menikah sama yang namanya Elkana. Jadi Hana punya suami namanya Elkana gitu ya. Nah, Hana ini sudah 10 tahun menikah sama Elkana, Hana tidak memiliki keturunan teman-teman. Hana tidak punya anak. Hana sama sekali gak mengandung. Karena apa? Karena Hana mandul. Gitu. Hana ini mandul teman-teman. Sehingga akhirnya Elkana harus menikah lagi dengan perempuan lain, yaitu namanya Penina. Jadi istri keduanya Elkana ini Penina gitu. Nah, cuman demi apa? Cuman supaya si Elkana ini punya keturunan, punya anak gitu. Nah, Penina ini gak cuman ngelahirin satu anak anyway, ada banyak, ada 3 mungkin ya anaknya. Dan sedangkan Hana ini gak punya anak satupun, mandul gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang tuh boleh lah ya poligami itu istrinya 2, istrinya 3 itu boleh zaman-zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang tuh kayaknya suami-suami udah mikir kayak ini ngurus 1 aja ribet gitu ya, apalagi 2 gitu, kayak gak mungkin ya. Nah, bisa dibayangin gitu ya teman-teman, tiap kali Hana kalau ketemu sama Penina, Penina tuh selalu ngejek-ngejek Hana. Kamu ini gimana gitu ya kan, gak bisa ngasih keturunan, sampai akhirnya Elkana aja harus nikah sama aku gitu kata Penina. Bayangin gitu, Hana ketemu sama Penina, bukannya nanya kabar, aduh gimana kabarmu, baik tak? Enggak, malah dijelek-jelekin, malah dibilang katanya gak bisa, gak becus lah, gak bisa ngasih keturunan, sampai akhirnya harus nikah lagi gitu kan ya. Kayaknya kayak rasa sakit gitu ya kan, nyelkit gitu. Nah teman-teman, bahkan ya orang-orang di sekitarnya mereka aja, itu menganggapnya bahwa Hana ini istri keduanya Elkana. Penina ini istri pertamanya, padahal kan harusnya sebaliknya ya kan ya. Sebaliknya kan Hana yang pertama tapi Penina yang kedua. Tapi ini nyatanya orang-orang nganggapnya Penina yang pertama gitu. Karena dia udah beranak duluan gitu ya daripada Hana gitu ya. Dan Hana juga gak berani dong cerita ke orang-orang di sekitarnya, cerita ke teman-temannya, aku mandul gitu, gak berani teman-teman. Soalnya pada zaman itu wanita mandul itu dianggap kutukan, dianggap sebuah kutukan. Jadi nggak mungkin dong Hana cerita gitu ya, nanti pasti dianggap jelek sama
teman-teman sekitarnya, sama masyarakat sekitarnya gitu ya kan. Kasihan juga suaminya gitu kan, kena imbasnya. Nah jadi bertahun-tahun Hana itu struggling gitu sendirian, sedih sendirian teman-teman. Bergumul soal persoalannya ini sendirian gitu ya, gak bisa cerita siapa-siapa juga ya kan. Nah pada sampai akhirnya gitu Hana datang ke bait suci. Bait sucinya Tuhan gitu ya. Lalu dia doa sungguh-sungguh, dia berlutut di depan bait suci, dia doa sungguh-sungguh gitu ya. Saking seriusnya doa, dia itu enggak bersuara doanya. Cuman mulutnya itu kalau bahasanya komat kamit gitu, kalau mulutnya itu kayak cuman AIWO gitu tapi enggak bersuara guys. Jadi sampai Imam Eli yang di sebelahnya bait suci itu sampai mengira kayak awalnya Hana ini mabuk lah gitu. Tapi ternyata enggak teman-teman. Hana ini enggak mabuk. Hanya saja saking seriusnya Hana berdoa, saking desperate-nya Hana itu kayak meminta sama Tuhan. Hana itu jadi terlihat mabuk gitu ya bagi Imam Eli gitu ya. Nah terus teman-teman Hana ini di dalam doanya dia, Hana ini membuat nazar. Nah nazar ini adalah merupakan sebuah janji gitu ya, janji yang dibuat sama Tuhan, yang dibuat Hana sama Tuhan. Gitu. Nazarnya apa? Nazarnya itu Hana berdoa semoga dia diberi anak laki-laki gitu ya. Anak laki-laki. Kalau misalnya Hana diberi anak laki-laki, seluruh hidupnya anaknya ini nanti sama Hana akan diberikan ke Tuhan. Seluruh hidupnya miliknya Tuhan. Kayak gitu Hana bilang. Nah terus gak lama nih setelah itu, setelah dia pulang dari bait suci, gak lama setelah itu Hana mengandung seorang anak laki-laki. Weh, tepak gitu ya. Hana mengandung seorang anak laki-laki yang akhirnya kemudian lahir dan diberi nama Samuel. Samuel ini artinya Allah mendengar teman-teman. Apakah Tuhan bisa memilih untuk tidak mengabulkan permintaan Hana pada saat itu? Bisa ya, bisa, tentu saja bisa. Tapi Tuhan mendengar kenyataannya. Kenapa? Why? Punya pilihan tidak, kenapa mendengar? Nah, karena sudah sesuai dengan waktunya Tuhan. Toh 10 tahun aja, bahkan kalau Hana doa di dalam jangka waktu 10 tahun aja, belum tentu bakal didengar sama Tuhan. Tapi waktu itu kenapa Tuhan dengar? Gitu ya kan? Karena sudah sesuai dengan waktunya Tuhan. Sesuai sama waktunya Tuhan. Kita perlu tahu nih ya, kita sama dulu dasarnya nih kan, bahwa waktu Tuhan sama waktunya kita gak sama, betul? Waktu Tuhan sama waktunya kita gak sama. Nah tapi waktu itu kok pas gitu loh, ya kan? Nah Hana ini sudah siap, Tuhan tuh tahu Hana ini udah siap hidupnya itu dipakai sama Tuhan. Sesuai dengan rencananya Tuhan, sesuai dengan rancangannya Tuhan. Bukan lagi pakai rancangannya Hana, bukan lagi pakai rencana-rencananya Hana, ekspektasi-ekspektasinya Hana, keinginan-keinginannya Hana. Kayak gitu. Hana itu melepaskan semua rencananya, semua ekspektasi-ekspektasi, bahkan seluruh hidupnya Hana tuh kasih ke Tuhan. Kayak gitu. Dalam doanya dia seperti itu gitu ya. Nah, gak cuma berhenti sampai di sana teman-teman, gitu ya. Gak cuma berhenti sampai Tuhan bikin Hana hamil, akhirnya setelah divonis mandul gitu ya. Bahkan anaknya Hana, Samuel, itu benar-benar dibuat jadi nabi besar. Nabi yang menyalurkan gitu ya, menyalurkan omongannya Tuhan buat bangsa Israel gitu. Nabi yang jadi perantaranya Tuhan buat bangsa Israel gitu. Nabi besar loh. Luar biasa kan. Nah, Tuhan aja bisa membuat mukjizat yang seluar biasa itu sama Hana. Ketika Hana berserah sama Tuhan, yang awalnya terlihat mustahil jadi mungkin. Tuhan aja bisa membuat mukjizat yang sebesar itu, apalagi buat kita, ya kan, anak-anaknya yang ada di sini. Ketika kita mau menyerahkan seluruh hidupnya kita, ketika kita mau menyerahkan seluruh rancangan-rancangannya kita, rencana-rencana kita, ekspektasi-ekspektasi kita menyerahkan seluruhnya hidup kita buat Tuhan. Percaya bahwa Tuhan nih punya rencana yang lebih besar, lebih baik buat setiap dari kita yang ada di sini. Gitu ya. Amin?
Amin. Kita nggak lagi terus-terusan hidup di dalam kotak. Kita nggak lagi terus-terusan hidup di dalam ekspektasi, limitasi yang kita buat gitu ya kan. Kita nggak lagi hidup dengan kemauan kita aja. Gak cuma kemauan kita aja, tapi kita juga mau sama-sama lihat gitu ya. Apa yang dimau sama Tuhan? Apa maunya Tuhan? Kita semua di sini percaya bahwa yang Tuhan anggap baik pasti baik buat kita, ya kan? Tapi yang kita anggap baik belum tentu baik menurutnya Tuhan. Betul? Our good vs our God. Gitu ya. Nah, boleh kita buat vision board nih ya kan, udah nyusun life plan 2025 dari Januari sampai Desember, harus ini. Nah boleh. Buat life plan dari A sampai Z, boleh kita doa, minta sama Tuhan, doa setiap hari tuh, Tuhan tolong aku tahun ini pengen punya dapat pekerjaan yang lebih settle, yang lebih menjanjikan, yang gajinya bagus gitu. Duh Tuhan tolong aku pengen beli ini, beli itu, wishlistku gitu ya. Boleh. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan tujuan, nggak sesuai sama waktunya Tuhan, ya nggak sesuai dengan rencananya Tuhan, percuma. Teman-teman, percuma. Tuhan bilang belum, ya belum gitu ya. Jangan dipaksa ya, ayo Tuhan, belum. Ayo Tuhan, belum. Ya kan nanti dulu sabar. Gitu. Bisa jadi ya kan, bisa jadi misal mau beli wishlist gitu ya, sepatu baru gitu, keluaran terbaru, wih keren nih ya kan, pengen beli gitu. Bisa jadi ternyata uang yang mau dipakai buat beli wishlist itu tadi, bisa jadi buat yang lebih membutuhkan. Bisa jadi dipakai buat yang lebih membutuhkan gitu ya. Nah teman-teman, Tuhan ini sudah siapkan rancangan buat hidup kita sangat-sangat luar biasa. Ya kan? Dia udah planning, bahkan jangankan vision board gitu ya. Jangankan kita kalau buat vision board dari setahun ini, selama setahun dari Januari sampai Desember gitu. Tuhan tuh udah nyiapin vision board life plan-nya kita tuh bahkan dari kita kecil di dalam kandungan mama kita. Sampai nanti kembali lagi ke Tuhan. Tuhan tuh udah bikin jauh lebih besar, jauh lebih baik rancangannya dia itu. Amin, ya kan? Rancangannya selalu baik, teman-teman. Nah, aku ini tipe orang yang cukup suka planning gitu ya kan. Tipe orang yang harus selalu sesuai dengan apa yang aku pinginin gitu. Misal, ya sebenarnya cukup ambisius tapi gak seambisius itu juga sih. Misal contoh, besok nih aku planning ini. Nah, besok itu harus jalannya sesuai planningku. Oh dari awal harus ini, kedua ngelakuin ini, ketiga ngelakuin ini. Nah aku tipe yang lumayan seperti itu teman-teman ya kan. Nah pada suatu waktu tuh aku pernah udah planning nih kan, besok jadwalku aku pengen pagi itu packing barang. Terus habis itu ke kampus ya kan, karena ada kerja kelompok. Terus setelah itu baru jalan-jalan, healing lah ya, butuh healing. Nah terus besoknya nih ya kan, bangun pagi, mandi-mandi, siap-siap, terus OTW ke tempat packingnya barang, soalnya enggak di rumahku, jadi beda, aku harus ke tempat lain. Di jalan, aku naik mobil sendiri nyetir, di jalan gitu kan, udah santai nih ya kan, awalnya fine-fine aja, berjalan baik, ya sejauh ini so far so good lah. Terus tiba-tiba, ini udah deket posisinya ke tempat tujuanku, tiba-tiba ada motor yang nyerempet, duar gitu. Duar bukan bom tapi duar. Tiba-tiba ada motor gitu ya, set gitu. Terus ya lumayan parah sih. Untungnya kan aku pakai mobil jadi aku enggak terluka ya sama sekali. Tidak apa-apa, tapi mobilku lumayan penyok. Dan motornya, aku lebih khawatir motornya sih. Kalau motornya baik-baik aja, cuman orangnya ini sampai jatuh dan dia tuh luka. Yo kecil lah, beset gitu. Nah, cuman kan tetap aja khawatir ya. Terus pada awal itu aku mix feeling banget pada saat itu, aku detik itu, aduh gimana ya, aduh aku harus apa ya, aku gemeter segemeter-gemeternya. Karena itu benar-benar baru pertama kali aku ngerasain kecelakaan sendiri gitu, ngatasinnya sendiri tuh bingung apa ya cara ya, aduh takut kayak gini takut salah, kayak gini takut salah, gimana ya gitu ya. Kayak aduh gak ngerti gitu. Nah akhirnya udah tuh semua kan dibantu sama warga yang deket situ, dibantu semuanya, udah tenang duduk gitu. Dan akhirnya sih puji Tuhannya mbaknya enggak nyalahin aku sih. Karena pada saat itu posisinya memang
harusnya aku lurus, cuman mbaknya ini dari sebelah kiri, terus dia langsung mau belok ke kanan gitu, tanpa ada apa-apa gitu. Jadi pada saat itu ya puji Tuhan nih kita semua dua-duanya selamat gitu ya, nggak ada yang kurangan suatu apapun lah ya kan, puji Tuhan. Nah pada saat itu aku tuh mikir ya kan, duh kok bisa sih kejadian kayak gini gitu ya, duh kok bisa sih, padahal loh aku udah merencanakan semua ini ya kan dari pagi sampai nanti malam tuh bakal gini. Kayak mulus-mulus saya tapi kok ada ya gitu, kayak kok ada ya gitu rasanya. Nah terus aku mulai kayak bingung guys, nggak ngerti harus kayak gimana. Oke, iya apa ya ini, ya wes lah gitu. Saya kira aku nyampe ke tempat tujuan nih, aku nggak pulang, aku nyampe ke tempat tujuan, terus aku baru telepon orang tua aku, baru ngabari. Jadi setelah tak urus sendiri semuanya, baru aku ngabari, baru mereka nyusul aku kayak gitu. Nah pada saat itu aku ya mau dibilang marah ya, kayak kok bisa sih, kok ada sih gitu. Nah tapi kan aku juga nggak mungkin ya nyalahin orangnya pada saat di situ juga kayak langsung gitu. Mbaknya ini gara-gara mbaknya ini aku jadi nggak bisa gini, kan nggak ya, kan nggak bisa nyalahin kayak gitu. Dan nggak akan mengubah keadaan juga ya kan kalau aku marah-marah gitu ya kan. Nah pada saat itu aku berusaha untuk belajar gitu ya, untuk belajar. Ketika aku mengalami hal buruk gitu dalam mengawali hariku, dalam hari yang itu posisinya lagi pagi guys, sudah rasanya kayak ada gitu, pas pagi-pagi ada. Nah dalam mengalami hal buruk dalam mengawali hari gitu ya, bukan berarti seluruh hariku tuh harus berakhir buruk gitu. Aku belajar itu pada saat itu. That's why teman-teman di sini, aku juga pengen ngajak kita semua yang ada di sini, yuk buat sama-sama mau merespon dengan benar gitu ya. Karena kita nggak mungkin bisa kontrol juga what people do to us, kita nggak bisa kontrol juga apa yang orang lain pikirkan tentang kita gitu ya. Kita juga nggak bisa kontrol apa yang akan terjadi besok, bahkan 10 menit setelah ini, 30 menit setelah ini, besoknya apapun, kita juga nggak bisa kontrol, kita juga nggak bisa sepenuhnya kontrol sesuai maunya kita teman-teman. Tapi yang kita bisa kontrol cuma satu, diri kita. Yang kita bisa kontrol adalah responnya kita, bagaimana kita merespon terhadap setiap situasi yang kita hadapi di depan. Nah, mungkin teman-teman di sini di tahun 2024 ini gitu ya, banyak sekali kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tarik-tarikan kendali sama Tuhan. Tapi hari ini kita mau belajar untuk sama-sama nyerahin semuanya ke dalam tangannya Tuhan. Untuk mau sama-sama belajar buat taruh sepenuh hidupnya kita buat Tuhan. Tapi hari ini kita juga mau belajar buat gak lagi pegang hidup yang sekarang, yang sesuai dengan maunya kita, yang sesuai dengan pokoknya pengennya kita aja lah gitu ya. Tapi kita mau sama-sama belajar buat sungguh-sungguh ikut Tuhan juga melalui komitmen kita untuk berserah sama Dia gitu ya. Sama rancangannya. Selalu ingat rancangannya Tuhan pasti baik buat kita gitu ya kan. Jadi tenang aja, gitu, santai aja. Tuhan pasti melakukan yang terbaik buat setiap dari kita, ya kan? Dia aja bisa melakukan yang terbaik buat Hana, apalagi buat kita gitu ya kan. Hana aja yang awalnya mandul dibuat hamil, apalagi kita, ya kan? Seluruh hidupnya kita. Aku minta tolong pemain musik boleh siap-siap karena aku gak lama-lama teman-teman. Nah teman-teman, aku punya satu quotes nih ya kan. Ini cukup menarik dan cukup menarik atensiku juga quotes ini. Jadi aku mau membagikan untuk kalian semua yang ada di sini, hopefully menjadi pegangan yang baik. Nah judul quotesnya, kata quotesnya gini. Surrendering all to God because God can do way more with your surrender than you can do with your control. Kalau nggak salah, yang membuat quotes ini adalah Craig kalau nggak salah namanya, Craig Groeschel, kayak gitu. Aku nggak tahu ini pronunciasinya benar atau enggak, tapi tidak, maafkan aku. Craig Groeschel gitu ya teman-teman, bisa dicari gitu. Dia juga salah satu penulis buku yang cukup amat bagus. Beberapa aku juga pernah baca bukunya, lumayan bagus.
Gak lumayan sih, bagus guys. Nah, teman-teman yuk kita sama-sama menyerahkan semuanya ke Tuhan gitu ya. Karena Tuhan bisa melakukan jauh lebih baik, lebih luar biasa ketika kita mau berserah sama Dia. Ketika kita mau membiarkan rencana-rencananya Tuhan yang bekerja dalam hidupnya kita. Bukan lagi maunya kita yang kita anggap awalnya baik, tapi belum tentu. Menurut Tuhan baik dan sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan tujuannya Tuhan gitu ya. Yuk sama-sama kita mau tutup dalam doa, sama-sama kita pejamkan mata. Kita mau sama-sama datang ke Tuhan, kita sama-sama bilang ke Tuhan. Tuhan, biarlah mulai hari ini hanya rancangan-Mu saja yang terjadi dalam hidup setiap dari kami yang ada di sini Tuhan. Biarkanlah hanya rancangan-Mu yang terbaik buat setiap dari kami yang ada di sini Tuhan. Kami percaya, kami mau percaya bahwa rancangan-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Engkau gak akan membiarkan segala sesuatunya tanpa alasan tertentu Tuhan. Dan semuanya itu hanyalah untuk kebaikan kami Tuhan. Karena hanya di dalam nama-Mu saja, dalam-Mu saja, hidupku bukan lagi hidup yang tidak bermakna. Tapi hidup yang penuh dengan makna. Karena kami tahu siapa yang punya hidup kami. Karena kami tahu bahwa seluruh hidup kami, seluruhnya adalah untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara
Terpujilah namamu Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk sore malam hari ini Tuhan, atas kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, untuk kami bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Kami bisa memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, dan kami bisa meninggikan namamu Tuhan. Teristimewa, kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pesan-pesan untuk kami semua di awal tahun 2025 ini ya Tuhan. Kami sungguh terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan terus Tuhan menumbuhkan setiap kami, mendewasakan setiap kami Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan, Kak Bella yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati beliau lebih dan lebih lagi dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, apapun Tuhan yang beliau kerjakan Bapa, Engkau buat berhasil Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk ibadah kami, untuk teman-teman yang sudah bertugas pada sore malam hari ini Tuhan. Mulai dari teman-teman WL, pemain musik, choir, IMC, usher, multimedia, SM, dan untuk semua jemaat yang hadir di tempat ini Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami bisa merasakan Engkau di tengah-tengah kami. Dan kami sungguh terberkati Tuhan, kami bisa bersorak-sorai memuji-Mu, kami bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Inilah kerinduan setiap kami Bapa. Ajarkan kami Tuhan, untuk kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami jalan sendiri Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Betani kami. Untuk Bapak Gembala kami Tuhan, Bapak Aswintanu Saputra. Biar Tuhan Kau yang gembalakan kami ya Tuhan. Anak-anak muda-Mu ini Tuhan, untuk cornerstone ini Bapak. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Yang sedang Kau tempatkan ini Tuhan. Yang sedang Kau persiapkan ini ya Bapak. Biar Tuhan, apapun Tuhan yang kami kerjakan Tuhan, itu semua mencerminkan Engkau Tuhan. Kami enggak masalah Tuhan kalau kami mau berbeda Tuhan daripada orang yang di luar sana Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami mempunyai value-nya Tuhan. Dan kami mau Tuhan membawa nama-Mu Tuhan untuk semakin besar. Nama-Mu semakin dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi Tuhan kami juga berpisah satu dengan yang lain. Ya Tuhan, Kau tetap sertai kami, lindungi kami Tuhan. Dimanapun kami berada, tetap jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan. Biar orang-orang di sana Tuhan, mereka melihat kami, mereka melihat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau kumpulkan kami kembali di tempat ini minggu depan ya Bapa, dengan semangat kami yang baru Tuhan. Kami yang mau lebih berapi-api lagi Tuhan. Kami mau lebih bersungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan di tahun ini Tuhan, kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, bahwa kami selalu bersama dengan-Mu. Kami mau selalu Tuhan menggandeng tangan-Mu Tuhan. Kemanapun kami melangkah, kami mau Tuhan Engkau melangkah bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang diberkati Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. See you next week teman-temanku. God bless you all. See you next week. Wandering into the night, wanting a place to hide is where
to believe my doubts are burning like ashes in a wind. So long to my old friend, burden and bitterness, you can just keep down moving. No, you are welcome here. From now till I walk the street of gold, I'll sing of how you set my soul. His favorite son has found his baby. Oh, oh, oh. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I'll take the master, I'll take the savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I'll take the master, I'll take the savior.